Hello my lovely Sikwi, welcome to my Curious Way. Ketemu lagi sama saya Kurayui dalam jurnal Kurayui. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kelimpahan berkah berupa kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu pertanyaan yang baru aja kemarin ditanyakan pada saya. Pertanyaannya adalah, bagi pejuang GERD atau mantan penderita GERD, bisakah tetap puasa jika kelupaan nggak makan sahur? Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan tersebut berdasarkan apa yang pernah saya alami. Yuk kita bahas, simak videonya sampai habis ya. Bagi pejuang GERD atau mantan penderita GERD, puasa memang sering jadi dilema tersendiri. Saya sendiri pun dulu begitu. Kalau nggak salah saya awal puasa pasca kena GERD itu tahun 2015. Itu juga sempat galau kan ya. Gimana kira-kira kuat nggak? Kan selama proses penyembuhan itu perut terbiasa 2 jam sekali diisi dengan pola makan alkalin ya, yang pernah saya bagi di video. Bisa dicek di sini. Nah, jadi pas waktu mau puasa itu, waktu itu kan puasa Ramadan, itu sempet galau, kira-kira kuat nggak ya aku? Kalau nggak kuat gimana gitu. Akhirnya cari-cari tips di grup, dapat, dan yang pernah saya bagi di sini juga. Di sini saya bagi tentang tips berpuasa untuk penderita GERD. Sebelum kena GERD dulu saya emang nggak terbiasa sahur itu makan. Jadi biasanya sahur itu cuman minum air putih, bahkan nggak sahur. Nah, setelah kena GERD itu kan kayak perut tuh dikit-dikit lapar, dikit-dikit harus diisi. Jadi ya sempet galau juga. Terus akhirnya setelah menerapkan cara yang diajarin Kak Sri Rahayu, kalau nggak salah waktu itu, diajarin Kak Ciko juga, itu alhamdulillah puasanya lancar. Bukan berarti kita itu nggak pernah lalai gitu ya. Maksudnya emang ada kalanya kita tuh lupa nggak makan sahur, biasanya tidurnya terlalu lelap sampai pas jam makan sahur nggak kebangun, atau malamnya insomnia sampai pas ketiduran bentar terus malah pas jam makan sahur nggak kebangun. Nah, ini kebetulan beberapa waktu lalu saya baru mengalaminya. Jadi dari tahun 2015 itu, pokoknya dari puasa pertama pasca GERD itu nggak pernah ngalamin kayak gini. Baru tahun ini, tahun 2021 ini, ngalamin yang namanya jam sahur nggak kebangun. Itu padahal malamnya udah prepare, udah nyalain alarm seperti biasa, tapi pas alarm bunyi itu karena malamnya kalau nggak salah saya agak nggak bisa tidur gitu kan. Nah, pas alarm bunyi itu niatnya masih kurang setengah jam gitu kan, bentar lagi aja bangun. Saya kan emang biasanya bangunnya lebih awal dari yang lain karena persiapan untuk sahur ini kan panjang. Dari bangun tidur itu kita minum air hangat dulu, terus nunggu 15 menit dulu baru makan, terus nanti nunggu 15 menit lagi minum air hangat lagi sebelum imsak itu kan. Makanya bangunnya harus lebih awal biar ya namanya untuk kebaikan diri sendiri gitu ya. Nah, kemarin itu sempet pas alarm bunyi, bentar lagi aja, dan ternyata ketiduran sampai akhirnya kebangun pas azan subuh. Jadi udah lewat masa sahur gitu kan. Itu galau juga, aduh gimana ya, maksudnya udah niat puasa, ini lanjut apa enggak gitu. Kalau lanjut, ntar kalau nggak kuat gimana? Akhirnya ya dilema gitu. Terus akhirnya saya udah bismillahirrahmanirrahim, lanjut aja puasa. Jadi yang akan saya bagi di sini adalah pengalaman saya tetap melanjutkan puasa walau kelupaan makan sahur. Jadi walaupun udah membaik cukup lama gitu ya, yang namanya kita ada GERD dan anxiety itu pasti keparnoan itu tetap aja ada. Jadi pas kelupaan itu ya sempet galau, lanjut enggak, terus bismillah kita coba aja gitu. Nanti kalau misalnya nggak kuat di tengah jalan ya udah nyerah. Kalau bisa kuat sampai azan maghrib ya alhamdulillah. Kondisinya waktu itu harus tetap kerja, kalau nggak salah hari Senin. Jadi kalau di kerjaan itu kan saya rasa rata-rata sama ya, kalau hari Senin itu pasti kerjaan padat minta ampun. Makanya itu yang pertama bikin galau karena kelupaan sahur itu. Gimana nanti kalau pas kerjaan banyak, terus saya karena nggak sahur
jadi lapar, jadi gini gitu. Tapi ya udah bismillah. Karena sebelumnya tuh saya sempet gini loh, kan habis dapat pertanyaan itu. Seandainya lupa sahur apa kita bisa tetap puasa, itu tuh karena nggak pernah ngalamin, saya tuh sempet kayak gini, saya membatin gitu kan. Ini sebenarnya udah berulang kali jangan membatin gitu, kalau udah diturutin sama Gusti Allah gimana gitu kan ya. Saya membatin gini, oh ya saya belum pernah ngalamin yang kayak gini, lupaan sahur padahal udah niat puasa. Jadi saya sebenarnya nggak tahu harus jawab apa gitu kan waktu itu. Dilalah kersane Gusti Allah kok saya tiba-tiba mengalami itu. Jadi kayak gini jadinya. Ya udah kamu rasain dulu ini biar kamu bisa kasih jawaban kayak gitu. Terus setelah memutuskan itu ya untuk melanjutkan puasa, berangkat kerja tuh masih ada rasa galau. Cuman berdoa aja saya sama Tuhan, pokoknya karena ini juga terjadi atas izin Tuhan gitu kan, beri saya kekuatan untuk menjalani hari ini, beri saya kekuatan, ketabahan, kesabaran untuk menjalani hari ini. Seperti yang ditebak, di kerjaan itu dari pagi lumayan ramai. Awalnya tuh kayak apa ya, nggak ada kayak sensasi apa-apa. Nah kalau sahur kan biasanya kita bisa minum 2-3 gelas air putih. Jadi sensasi yang pertama saya rasakan di jam rawan itu adalah antara jam 8 sampai jam 9. Itu awalnya kayak rasa haus yang kebangetan gitu. Jadi tenggorokan tuh kayak kering banget. Nah biasanya kalau saya gitu itu, kalau pas kehausan itu kan, kalau nggak buru-buru minum itu jadinya ada kayak apa ya, kayak perasaan galau nggak enak gitu loh. Jadi waktu sensasi itu muncul, waduh ini mulai haus nih gitu. Tapi terus karena kerjaan full ya, jadi berusaha dialihkan. Itu terus setelah muncul sensasi tenggorokan kayak kering gitu, baru muncul rasa lapar. Biasanya kalau puasa itu, kalau sahur itu kan nggak ada rasa lapar, tapi emang kalau haus itu selalu. Saya kalau puasa memang kalau rasa lapar biasanya nggak terlalu merasakan, tapi kalau haus itu selalu. Nah ini karena nggak sahur, jadi kayak di jam rawan jam 8 sampai jam 9 itu kayak banget gitu kerasaan, kayak udah perut keroncongan lapar gitu kan. Biasanya kan kalau nggak puasa jam segitu waktunya kita isi sarapan, entah itu sarapan buah atau roti gandum gitu atau oatmeal gitu kan. Nah itu kan gak sama sekali. Jadi jam 8 sampai jam 9 itu saya sambil ngerjain kerjaan itu sambil galau karena ada rasa lapar, haus, dan itu kepala saya mulai pusing. Jadi emang kalau pasca GERD ini kalau misalnya haus nggak segera dikasih minum atau lapar nggak segera nggak dikasih makan, itu kepala bisa pusing. Itu saya udah mikir, ya Allah ini kuat nggak, ini kuat nggak. Jam setengah 10 sensasinya mulai hilang. Jadi udah mulai kayak kondisi normal kita kalau pas puasa gimana. Terus saya batin, oh berarti jam rawan saya itu jam 8 sampai jam 9. Jam 10 udah kondisi normal kayak kalau pas puasa dan sahur gitu, jadi aman. Masuk jam makan siang sekitar jam 12 lebih gitu, mulai lagi kerasa hausnya, badan mulai lemes. Jadi kerjaan tuh udah mulai nggak konsen ya, pengennya tuh duduk aja terus. Kayak mau aktivitas tuh udah nggak konsen, namanya juga lapar. Terus yang paling parahnya kan haus itu. Biasanya kalau lapar masih tahan asal kita masih ada minuman kan. Pokoknya jangan sampai dehidrasi gitu kan kalau nggak puasa itu. Nah itu jadi jam 12 lebih sampai jam 1-an. Pokoknya jam-jam rawannya itu sekitar 1 jaman gitu. Itu rasa hausnya nggak tertahankan karena mungkin kan kerjaan banyak, berkeringat juga, jadi itu ngaruh juga. Terus pas pulang kerja jam 3 itu langsung saya buat istirahat, buat rebahan. Sore hari keadaan aman lagi, jadi kayak kalau pas puasa dan sahur gitu. Jadi sore itu udah rasa lapar nggak begitu ada, tapi badan lemes dan haus yang masih kayak tenggorokan kering, kayak yang agak menyiksa itu hausnya itu kayak gitu. Dan alhamdulillah bisa lancar sampai berbuka. Jadi itu pengalaman saya kayak gitu ya. Nah kalau teman-teman tanya, misalnya kita lupa sahur masih bisa nggak sih puasa? Nah ini saya sebenarnya nggak bisa kasih jawaban bisa atau enggak, karena tergantung ke pribadinya masing-masing. Kuat enggak kayak gitu, sebenarnya semua tergantung niat ya. Tapi walaupun udah niat itu kadang kondisi
pikiran kita yang parno membuat tubuh kita ikut bereaksi yang negatif, dan itu yang mengkhianati keyakinan kita. Biasanya kayak gitu kalau kasusnya pada pejuang GERD dan anxiety. Jadi balik lagi ke teman-teman, misalnya udah niat puasa lalu lupa sahur, kalau mau lanjut ya silahkan gitu kalau mampu ya. Kayak saya tadi kan gitu, mau lanjut ya udah, nanti kalau misalnya nggak kuat ya stop kayak gitu kan. Jadi balik lagi teman-teman, mau lanjut apa enggak. Tapi kalau untuk saran saya ya nggak apa-apa dilanjut aja. Misalnya di tengah jalan nggak kuat, ya udah kita bisa mokel, istilahnya gitu, batalin puasanya walaupun belum seharian penuh. Kan Tuhan juga nggak bakalan mempersulit makhluknya kan. Jadi kayak gitu, silahkan aja. Misalnya mau lanjut ya silahkan ini aja diukur sesuai kemampuan masing-masing dan jangan memaksakan diri. Karena Tuhan nggak akan mempersulit makhluknya, gitu aja. Kalau berdasarkan pengalaman saya tadi kayak gitu ya, jadi jam rawannya itu jam 8 sampai jam 9, setengah 10 gitu. Terus jam 12 sampai jam 1. Kalau sorenya normal kayak kondisi orang puasa biasanya yang sahur, jadi lemes, terus kayak kalau laparnya itu ya pasti ya. Tapi kalau pada situ emang yang lebih dominan tuh pasti haus itu. Karena kalau nggak puasa itu kan sehari 3 liter masuk air putih. Jadi kalau pas puasa yang dominan kerasa hausnya itu. Nah jadi itu ya jawaban saya ya. Semua kembali pada teman-teman, kembali kepada kemampuan teman-teman. Jadi mau lanjut monggo, nggak lanjut pun monggo. Sebenarnya kayak kemarin itu juga memberi pengalaman baru kan pada saya. Ternyata seandainya kelupaan nggak sahur pun insya Allah masih bisa gitu. Tapi kalau nggak bisa juga nggak usah dipaksakan. Oke, jadi itu tadi bahasan tentang jika kita lupa sahur, jika kita pejuang GERD dan anxiety atau mantan pejuang GERD dan anxiety mau puasa lupa sahur, apa masih bisa untuk lanjut puasa? Semoga jawaban saya membantu ya, semoga sharing ini membantu. Ya itu sih, mohon maaf jika ada salah kata. Tolong dukung channel saya dengan like, komen, dan subscribe. Bagikan video ini jika dirasa bermanfaat. Siapa tahu ada orang-orang di sekitar si Gui yang membutuhkan informasi yang kita bahas hari ini. Gomomu matur, thank you. Annyeong, bye-bye.